Halo Mbak Nora, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih Bu, baik. Oke, baik ya. Jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya Ibu. Bagaimana nih sejauh ini? Bagaimana perasaan Mbak Nora? Ini sih Bu, kayaknya ya alhamdulillah baik. Cukup baik ya. Iya, cukup baik. Oke. Karena ini pertemuan kedua kita, jadi mungkin nggak banyak yang sudah saya jelaskan. Nggak banyak yang akan saya jelaskan lagi ya. Karena Mbak Nora sudah memahami dan Mbak Nora sudah mungkin tahu proses konseling kita bagaimana ke depannya, keberlanjutannya bagaimana. Nah, sama pertama mau tanya nih sama Mbak Nora, perasaannya Mbak Nora selama seminggu terakhir ini bagaimana? Mungkin perasaan saya dalam seminggu terakhir ini karena mungkin minggu kemarin, pertemuan kemarin kita udah kayak ya adalah beberapa solusi yang bisa saya terapin di permasalahan saya. Of course jauh lebih better sih Bu. Jadi lebih better ya daripada sebelumnya gitu. Nah, sejak pertemuan yang lalu, apakah Mbak Nora melihat adanya perubahan pada diri Mbak Nora? Ada dong. Itu seperti apa? Ya karena di minggu kemarin ya saya menceritakan permasalahan saya seperti marah-marah. Itu perubahan yang mungkin terlihat saya lebih bisa kontrol itu gitu. Kayak saya jauh lebih tidak memarah dari minggu kemarin. Jadi ya cukup perubahan yang sangat baik ya Mbak Nora. Dari permasalahan dan solusi yang Mbak Nora sudah terapkan ini, siapa yang mengetahui perubahan pada diri Mbak Nora? Orang terdekat mungkin? Ada beberapa orang seperti ya teman saya, terus pacar saya, kayak ya orang-orang terdekat saya gitu. Kan of course yang sering kena semprot ya ketika saya marah-marah ya orang terdekat saya, jadi kayak teman-teman saya notice itu gitu. Terus bagaimana reaksi mereka? Ya ya reaksinya dapat ini bagus lah, rate bagus lah ya. Kayak bener bagus gitu, kamu kayak bisa ngontrol marah-marah kamu gitu. Gitu sih. Terus pada saat mereka memuji kamu nih, respon kamu kepada mereka bagaimana? Ya of course seneng lah, ternyata aku bisa kok kontrol emosi aku gitu. Bagus ya Mbak Naura, saya sangat terharu, saya sangat apresiasi kepada Mbak Naura karena ternyata Mbak Naura udah bisa menerapkan solusi yang disebutkan sendiri Mbak Naura minggu lalu ya. Nah, bagus Mbak. Lalu bagaimana Mbak Naura ini dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik? Itu upaya apa aja yang dilakukan oleh Mbak Naura? Ini sih Bu, upaya yang aku lakuin ya kayak misalnya orang lagi kesel, misalnya aku lagi kesel lah di jalan ada pengguna motor yang nggak jelas, ya istighfar ya Bu ya, kayak ngontrol emosi, kayak sabarna, kayak ini sih lebih ke kayak iniin pikiran gitu lah Bu, kayak gak boleh gitu nah gitu kan. Kayak kita gak kenal orang itu, masa kamu marah-marahin dia gitu sih Bu. Oke, jadi ya dia istirahat itu sih. Terus biasanya kalau Mbak Naura emosi benar-benar yang dari hati itu benar-benar yang kayak emosi banget tapi nggak bisa diungkapin, yang dimana di situ Mbak Naura diam aja kan. Itu di pikiran Mbak Naura pada saat sudah melakukan solusi yang Mbak Naura sebutkan itu, kira-kira di pikiran Mbak Naura berubah menjadi apa? Bagaimana Bu? Biasanya kan pikiran Mbak Naura ini kalau saat emosi meskipun sedang diam, hatinya itu panas banget kan. Pada saat Mbak Naura sudah menerapkan solusinya, itu perasaannya berubah bagaimana Mbak Naura? Sebenarnya itu kan sebuah bentuk kontrol diri saya ya dengan diam itu. Ya of course tetap sama ketika saya marah ya, ketika orang marah ke saya dengan saya diam ya mesti saya dongkol. Cuman menurut saya diam itu juga solusi. Supaya saya nggak langsung nyemprot ke orang itu.
Jadi dengan Mbak Nora mengelola emosi mungkin salah satunya belum ada yang perubahan pada perasaan Mbak Nora ketika memang lagi menahan Sama, cuman emosi. ya untuk kontrol ini saya ya Betet lah. Oke. Nah, pada suatu skala dengan rentang 1 sampai 10, berarti tujuan yang belum dicapai sama sekali ada berarti, karena Mbak Nora belum bisa perasaannya yang ya udah tenang tapi masih tetap marah gitu ya. tapi Bu kayaknya itu manusiawi nggak sih Bu, kayak misalnya ya orang marah terus reaksi kita diam tapi ya Tapi- kita masih udah keluar, itu maksud saya kayak bukan kayak masalah ini sih Bu, ya emang dasarnya apa namanya manusia kalau dimarahin nggak jelas sih ya kayak ya kita diam, kita kontrolnya dengan diam, cuman ya mesti ada kayak ngapain sih orang ini gitu kan. Iya. Oke, dari 1 sampai 10 kira-kira skala keberhasilan dari solusi itu berapa? Skala keberhasilan dari apa? Solusi itu berapa? Mungkin kisaran 8-9 sih Bu ya, karena cukup ini sih Ya, selama cukup berdampak saya ya. Cukup berdampak bagi Mbak Iya, Naura. karena ya saya terapin dalam seminggu terakhir ini ya Bu. Setelah pertemuan seminggu yang lalu bersama Ibu. Oh, oke. Mbak Naura mungkin bisa mengemukakan kepada saya bagaimana sih perasaan Mbak Naura setelah mungkin bisa bilang sedikit bebas dari masalah yang Mbak Naura alami ini. Alhamdulillahnya ya better, karena ya itu menurut saya juga beban ya, karena kayak marah-marah tuh kayak bawaannya gak enak gak sih Bu, kayak Iya. kita lagi PMS gitu kan, kayak sebenarnya kita nggak pengen marah, cuman kayak Iya. gemes gitu lah. Iya, saya paham. Nah jadi ya saya ngerasa jauh lebih better, lebih baik dari pas saya kayak gitu dengan kondisi yang seperti itu. Oke, saya sangat apresiasi ya dengan Mbak Nora, yang dimana memang Mbak Nora sudah melaksanakan mungkin solusi-solusi yang disebutkan dengan baik, ya meskipun menurut Mbak Nora sendiri belum sepenuhnya, tapi kan itu suatu perubahannya. Benar kata Mbak Nora bahwa marah itu adalah manusiawi, ya meskipun kita sebagai makhluk sosial ini mempunyai naluri emosi, tapi kan kita harus mengontrol, karena biasanya juga emosi yang membuat kita sendiri itu stres karena udah kelebihan emosi, menahan emosi. Maka dari itu Mbak Nora sendiri yang menyebutkan bahwa di miracle question, Mbak Nora dari pertanyaan keajaiban yang saya berikan kepada Mbak Nora membayangkan bahwa di dalam bayang Mbak Nora itu Mbak Nora mengelola emosi, yaitu salah satu kita sebagai makhluk sosial untuk beradaptasi, itu kita mengelola emosi kita dengan baik. Sekali lagi saya sangat apresiasi ya dengan Mbak Nora. Menurut Mbak Nora nih, apakah pertemuan selanjutnya kita masih memerlukan pertemuan? Kayaknya cukup deh Bu. Cukup ya. Iya. Oke. Dari awal pertemuan sampai hari ini saya sangat menghargai perubahan yang terjadi pada Mbak Naura ya, dan saya harapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan Mbak Naura sendiri ini, Mbak Naura bisa memperhatikan atau melakukan hal-hal tersebut. Ini sebagai tugas, namun mungkin karena pertemuan selanjutnya kita tidak bertemu, tapi saya ingin mengingatkan pada Mbak Naura bahwa mungkin Mbak Naura bisa mengingat kembali apa yang perlu dilakukan Mbak Naura, apa yang perlu Mbak Naura tingkatkan lagi pada diri Mbak Naura. Bisa dipahami Mbak? Iya bisa. Akhirnya kita sudah berhasil melalui tahap konseling pertemuan ini. Untuk itu kita akhiri pertemuan ini dan sampai berjumpa lagi ya Mbak Naura. Iya. Selamat siang Mbak Naura. Siang Ibu. Kamu dek orangnya kau apa